langsung ke praktek. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Kalau di modul belum saya masukin routernya, tadi hanya mau membahas VLAN saja. Tapi ini langsung aja ke VLAN inter-VLAN routing, tapi yang legacy. Nah, untuk UTS minggu depan disiapkan paket tracernya yang versinya sama dengan saya. Yang Berapa, ini Pak? 7310365. Kelihatan nggak? Yang ini nih. Tujuh tiga satu 0362. Dulu udah saya share kok di mana? Di Classroom. Iya, Pak. Jadi minggu depan untuk UTS-nya nanti mengerjakan file PKA sesuai dengan soal. Pak datang ke kampus apa enggak ya, Pak? Nanti saya tanyakan dulu. Iya, Pak. Baiknya sih nggak usah, Pak. Iya. Jadi nanti untuk UTS itu berarti ada ini router inter-VLAN routing, legacy inter-VLAN routing, kemudian ada juga mengenai ada juga nanti tentang routing statik, kemudian ada juga tentang dynamic routing begitu. Jadi nanti kemungkinan besar soalnya bisa ada yang dapat routing statik, ada yang bisa dapat routing dinamis, bisa ada yang dapat inter-VLAN routing tadi begitu. Sama seperti di Jarkom 1 nanti mengerjakan file. Nah, ini kita legacy ya. Legacy inter-VLAN routing. Sudah semua belum? Atau saya lanjut saja? Pak, maaf, Pak, nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak? Pak, kayak belum di-share. Oh, belum di-share. Oh iya. Belum di-share. Sekarang kelihatan? Sudah, Pak. Tahu-tahu udah banyak, Pak. Iya. Ya udah, silakan diikuti dulu. Baik, Pak.
Ada yang salah. Ada yang salah sebentar ya. Ini saya interface-nya hanya ada 2, jadi VLAN-nya 2 saja. Pak itu dari switch 0 kabelnya 2 Pak ke router. Ini gateway sendiri untuk VLAN 10. Ini gateway sendiri untuk VLAN 20. Saya lanjut atau ada yang belum?
Oke, kita lanjut ya. Bisa kita lanjut atau bagaimana? Iya, Pak. Udah selesai semua atau belum? Jadi ini di VLAN 10 ini fase thread 0/1, ini fase thread 0/6 VLAN 20. Ini juga sama di FA 0/1 VLAN 20, FA 0/6 VLAN VLAN 20. Jadi port fase Ethernet 0/1 misalkan sampai dengan 0/5 itu nanti bisa kita set menjadi VLAN 10. Fase Ethernet 0/6 sampai dengan fase Ethernet 0/10 kita set VLAN 20. Misalnya ini switch gedung A, ini switch gedung B. Saya lanjut ya. Iya, Pak. Ya, saya konfigurasi switch gedung A dulu. Seperti biasa kita tambahkan kabel kabel konsol. Suara motornya kedengaran nggak sih? Enggak, Pak. Suara bising motor nggak kedengaran ya? Enggak, Pak. Kalau kedengaran saya pakai headset. Kalau enggak, saya lanjut. PC 0, kemudian saya ke terminal. Oke. Enable, configure, terminal. Pak, Kenapa maaf Pak, nggak kelihatan? terminalnya belum kelihatan Pak. Oh iya, belum kelihatan ya. Saya seluruh layar. Udah. Set. Kelihatan ya? Sudah Pak, Oke. sudah terlihat. Yang pertama kita ganti hostname-nya dulu biar memudahkan. Misalkan SW gedung A. Kemudian kita berikan keamanan. Enable password Cisco. Line console 0. Password plus. Login, exit. Kemudian Tulisannya terlalu kecil, Pak. tulisannya terlalu kecil.
mau diperbesar. Ini ya. Iya, Pak. Kemudian kita set oh ini cukup ini aja sampai konsol, nanti yang di router aja sampai bisa untuk telnet. Kemudian di sini kita cek dulu apakah benar VLAN-nya ada VLAN 1 yang sudah terbuat. Do show VLAN. Nah ini saya enter. Nah di sini terlihat VLAN 1 itu default, aktif, portnya adalah FA0/1, saya geser lagi. Nah, FA0/1, FA0/2, FA0/3 sampai dengan FA0/24 dan gigabit Ethernet 0/1 dan gigabit Ethernet 0/2. Jadi semuanya masuk ke dalam VLAN 1. Sekarang saya buat VLAN 10. VLAN 10. Name misalkan admin produksi. Misalkan lah ya. Admin produksi. Exit VLAN 20. Misalkan name-nya adalah admin produksi misalkan bagian pengiriman atau delivery. Exit. Kita cek dulu nih, setelah kita buat VLAN, kita cek apakah VLAN-nya sudah terbuat atau belum. Caranya adalah do, karena kita berada di dalam global configuration harus diberikan do show VLAN. Nah ini kita sudah buat VLAN 10 sama VLAN 20. Oke, terima kasih. VLAN 10, kemudian di sini kita berikan interface pas Ethernet 0/1, switch port mode akses di switch port akses VLAN 10. Exit. Kemudian kita berikan lagi ke interface pas Ethernet 0/2. Nah, kemudian kita berikan lagi switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Exit. Jadi kita bisa ngetik secara penuh ini, atau bisa juga dengan seperti ini. Ini kan secara penuh seperti ini, interface kita tab, ini tab 0/1. Itu juga sama seperti ini. INT FA 0/2. Oh, invalid sih, Pak? Invalid. Kalau invalid berarti ada yang salah komennya. Kalau sudah, kita cek do show VLAN. Nah, di sini udah nih VLAN 10
faceter. Oh, salah, sorry. Harusnya VLAN ini fase Ethernet 0/6 ya. Saya masuknya 0/2. Di sini kan soalnya 0/6. Nah, ini 0/6. Jadi saya tambahkan lagi 0/6. Interface fase Ethernet 0/6. Switch port akses, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 exit. Kalau sudah, kita cek to show VLAN. Nah, ini di sini VLAN 20 delivery portnya ada, tadi saya salah masukin, harusnya FA 0/6. Tadi saya masuknya ke FA 0/2. Nah, ini sudah yang ada di switch gedung A. Di switch gedung B juga sama, harus kita buat VLAN 10 dan VLAN 20 sama diberikan mode akses VLAN tadi ke fase Ethernet 0/1 sama 0/6. Kenapa 0/1 dan 0/6? Karena yang terhubung dengan sini, yang terhubung dengan ini klien itu FA 0/1, ini FA 0/6. Ini juga sama, FA 0/1 sama FA 0/6. Tadi udah di switch gedung A ya, sekarang ke switch gedung B. Switch gedung B. Enable configure terminal. Hostname SW gedung B. Di gedung B tidak usah saya buatin password biar mudah. Kita langsung aja ke VLAN. VLAN 10. Name admin produksi. Jadi nggak boleh admin produksinya, nggak boleh admin spasi produksi ya. Nanti VLAN-nya kebacanya admin doang. VLAN 20. Name apa? Delivery. Exit. Kemudian kita masukkan interface-nya tadi. Interface FA 0/1. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10 exit. Interface FA 0/6. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20 exit. Udah sampai sini atau belum? Mau dilanjut atau nunggu dulu?
Bisa dilanjut? Ya, Pak. Oke. Dilanjut, kita cek do show VLAN. Nah, ini VLAN 10 sudah terbuat. Yang sudah kita set ke VLAN 10 adalah fast Ethernet 0/1, kemudian ada VLAN 20 delivery, fast Ethernet 0/6. Ini sudah, ini untuk mengecek ya, do show VLAN. Tapi kalau kita berada di mode privilege, hanya menggunakan show VLAN saja. Kenapa menggunakan do? Karena kita berada di global configuration. Saya kecilkan dulu. Selanjutnya kita lanjut lagi, tadi di switch lupa. Di sini dari switch gedung B terhubung ke gedung A itu berapa? Fast Ethernet 0/24. Di sini, oh saya ganti saja biar sama-sama. Switch ke switch itu menggunakan ini ya, lupa saya. Menggunakan kabelnya kabel cross. FA 0/24, FA 0/24. Oke. Kita isi IP address dulu. Satu 192.168.10.10 192.168.10.1 192.168.20.10 192.168.20.1. Kemudian ini 10.11 ya. 192.168.10.11. 192.168.10.1. Ini untuk laptop 0, laptop 1 20.11. Laptop 1 192.168 20.11, GP-nya 20.1. Nah, kalau ini kita coba tes ping dari ini kan VLAN 20.11, kita ping ke 20.10 yang ada di gedung A 10. Reply atau enggak? Tidak reply. Oke. Sekarang kita masuk ke konfigurasi switch dulu. Di sini ke switch gedung B. Kita masuk ke interface. Saya perbesar dulu.
Interface ini yang menghubungkan dari switch gedung B ke gedung A itu ada FA0/24 ya di sini ya. Kita masuk ke FA0/24. Interface FA0/24. Switch port mode terang. Exit. Kita mode terang. Hasilnya dia jadi orange. Kita fast forwarding saja. Ini hasilnya biar hijau. Jadi hijau, fast forwarding. Sekarang kita ping. Kita ping lagi dari 20. Kita ping ke 2010 lagi. Hasilnya adalah reply sekarang. Kenapa reply? Karena untuk menghubungkan switch atau switch ke switch itu harus diberikan terang supaya bisa terhubung terang. Nah, ini sudah bisa terhubung. Cuman kalau beda VLAN dia belum bisa karena belum ada routernya. RAN 1010 dia tidak bisa. Kalau ke 2010 tadi dia mau. Ini bakalan request timeout. Ya. Kalau dari isi satunya laptop 0 dia pasti mau ke VLAN 10. Ini IP config 10.11 kita ping ke 10.10 dia reply. Karena satu VLAN, tapi kalau yang beda VLAN 2010 walaupun satu switch misalkan 2011 dia juga tidak bakalan mau karena beda network. Oke, selanjutnya kita konfigurasi ke router. Ke router dulu, saya bantuan pakai laptop deh. Buat config-nya pakai konsol RS232. Nah, dari switch gedung B ke gedung A tadi sudah dilakukan terang. Kemudian nanti dari gedung A yang ke router itu juga harus diberikan terang juga. Harus diterang ya. Kita konfigurasi router dulu. Ini kita ketik no. Enable. Configure terminal. Router nggak usah saya ganti hostname-nya. Enable password. Cisco line console 0. Password pass. Login exit. Satu lagi line VTY 0. Password class kelas apa ya, kelas VTY misalkan, login exit. Nah, ini dari line VTY 0 sampai dengan exit ini digunakan untuk melakukan virtual, untuk melakukan remote telnet gitu. Kemudian kita ke interface, kita cek dulu interface-nya. Interface G0/0 itu IP-nya 192.168.10.1. Kita masuk ke interface. Interface G0/0 IP address 192.168.10.1/24.255.255.255.0. No shutdown. Exit. Kemudian ini udah, sekarang tinggal yang ini G0/1 IP-nya ini 20.1.
Ini untuk gateway-nya ya, interface G0/1, IP address 192.168.24.255.255.255.0. Shutdown, exit. Nah, ini udah selesai konfigurasi routernya. Saya lanjut lagi ya. Ini di fast forwarding dulu. Kita coba cek. Saya belum memberikan terang dari switch gedung A ke atas. Ini belum saya terang ke sini. Ini juga belum diterang. Kita cek apakah saya sudah bisa menghubungkan dari VLAN 10 ke VLAN 20. Coba kita cek. IP-nya 2010. Ping 192.168.20.1. Routernya itu masih, kita lihat request timeout. Request timeout. Request timeout. Request timeout. Ternyata saya mau terhubung ke gateway saja tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau secara normal tidak menggunakan VLAN itu sudah bisa. Tetapi karena kita menggunakan VLAN, kita harus memberikan terang dulu nih dari switch ke yang ke arah router. Nah, ini ada di G0/1 dan G0/2. Ya. Ada di G0/1 dan G0/2. Ini nggak kelihatan nih. Tutupan sama ini FA0/24. Oh ya. Kelihatan ya. G0/1, G0/2. Sekarang kita lanjut lagi ke switch gedung. Kita tambahkan konfigurasi. Passwordnya apa nih? Passwordnya Cisco. Plus enable Cisco. Nah, ini sudah masuk. Kita masuk ke interface ini, G0/1 dan G0/2. Sebenarnya ketika kita ada dua port yang sama, itu kita bisa menggunakan rank. Interface, configure terminal. Kita bisa masuk ke interface, rank G0/1 sampai G0/2. Jadi kita bisa memberikan secara bersamaan ke port G0/1 dan port G0/2. Kemudian kita berikan switch port mode terang. Exit. Nah, udah kita berikan terang. Kita lihat lagi. Ini masih orange. Kita forwarding biar cepat. Udah langsung hijau. Nah, sekarang tinggal kita lakukan testing. Kalau tadi kan kita ping ke gateway, timeout. Masih timeout.
Coba kita cek dulu. Dua puluh 10. Buy. Bocoran. Ping. Saya coba cek dulu. Enable.
cek. Mari kita melanjutkan. Sebelumnya sudah dikonfigurasi, ini VLAN 10, kemudian ini VLAN 20. Cuma kita coba cek dulu ping. Ini IP config. Oke. Ping 192.168.20.11. Oke, kalau ke sesama VLAN dia bisa. Kita coba ping ke gateway. Kita lakukan ping ke gateway, hasilnya request timeout. Oke, request timeout. Kita coba cek di switch. Passwordnya Cisco plus enable Cisco. Kemudian di sini kita show run dulu, show run. Kemudian kita cek di sini dia terhubung ke gigabit Ethernet 0/0 sama 0/2. Show run. Oh, ini switch port mode terang. Oke. Berarti kita ke configure terminal, kemudian kita ke interface gigabit Ethernet 0/1. Kita coba cek dulu di show run. Ya, sudah tidak ada switch port modenya. Kita cek lagi ke ini, sudah kosong ya, tidak ada switch port mode terangnya. Sekarang kita hapus juga switch port mode terangnya. Interface gigabit Ethernet 0/2. No switch port mode terang. Show-run lagi. Nah, ini sudah tidak ada. Sekarang kita, ini adalah 10 itu VLAN 10, 20. Ini VLAN 20. Oke, berarti kita masukkan lagi ke interface gigabit Ethernet 0/1. Switch port akses VLAN 10. Switch port mode akses. Exit. Interface gigabit Ethernet 0/2. Switch port akses VLAN 20. Switch port mode akses. Exit. Kita fast forwarding, kemudian kita lakukan lagi ping ke gateway. Oke, sekarang sudah bisa terhubung ke gateway, berarti kita coba ping ke gateway 11 reply, dan kita ping ke PC 0 10.10. Kita tunggu hasilnya, reply juga, dan 10.11 reply juga. Kita cek juga dari 10 misalkan desktop
Jadi ini adalah legacy interval routing. Setiap VLAN mempunyai gateway masing-masing begitu. Ping, kita ke gateway dulu 10.1 reply, kemudian ke gateway 20 reply, dan ke client reply yang satunya juga reply. Baik, untuk konfigurasi legacy interval routing sudah bisa berhasil. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.